Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Oke, teman-teman, kita lanjut ke grafik selanjutnya. Nah, kalau di sini berdasarkan contoh yang kita ikuti, kita akan membuat grafik rangkaian waktu atau biasanya grafik time series. Dia digrafikkan berdasarkan periode waktu yang kita tentukan. Misalnya di sini berdasarkan tanggal. Seperti itu, atau bisa juga disebut diagram garis sih, tapi tetap ada diagram garis khusus yang saya lihat kalau di Google Data Studio. Oke, kita langsung mulai. Tapi sebelumnya, kalau yang di sini kita gunakan tanggal, berarti teman-teman harus punya data tanggal di bagian sini. Jadi di datanya teman-teman yang teman-teman gunakan atau teman-teman input itu harus memiliki data tanggal seperti ini dan harus terbaca sebagai format tanggal seperti itu. Nah, kita mulai. Kita masuk di tambah diagram. Nah, di sini ada dua ya. Di sini ada diagram garis dan ada diagram rangkaian waktu. Kalau di sini dia tidak memaknai bahwa variabel X-nya itu sebagai periode waktu. Kalau di rangkaian waktu menganggap di variabel X-nya itu atau yang dibawa yang vertikal, dia menganggap sebagai variabel waktu seperti itu. Nah, jadi kita mulai. Ini sebenarnya sama saja, cuma berbeda di bentuknya dan saya suka menggunakan diagram deret waktu yang mulus. Kalau ini garis percik yang kayak kasar-kasar, ada ujungnya runcing-runcing. Kalau ini cuma diagram deret waktu yang seperti biasanya. Kalau saya suka gunakan yang ini. Kita langsung saja karena saya rasa ini sudah mudah ya teman-teman. Selebihnya cuma tambah di bagian sini, dia langsung membaca ya tanggal di bagian sini. Di total pembayarannya juga sudah langsung masuk. Nah, teman-teman bisa pilih begini, langsung tunjuk berapa penjualan di tanggal 3 November itu ada 8.600.000 seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Teman-teman bisa pilih di sini matriks opsional. Bisa juga tanpa opsional. Misalnya kalau tanpa opsional, misalnya teman-teman ingin memperlihatkan jumlah, tapi ini mungkin susah terlihat karena interval total pembayaran itu sampai jutaan, sedangkan jumlah itu tidak sampai jutaan. Ini cuma satu, ini cuma 93 dengan jutaan, ini kan jauh sekali, jadi dia tidak terlihat. Nah, coba kita lihat misalnya kalau yang dimasukkan itu adalah jumlah customer. Teman-teman bisa masukkan jumlah customer di sini. Jadi dia terlihat, tapi karena masih ada total pembayarannya belum terlihat ya. Nah, seperti ini kalau jumlah customer sama jumlah ini masih sih, karena jumlah customernya misalnya di sini jumlah yang terjual itu 31, customernya 1, jadi juga tidak terlihat seperti itu. Jadi teman-teman tinggal masukkan ini jumlah di sini. Nah, teman-teman bisa juga supaya lebih mudah melihatnya, opsionalnya itu teman-teman bisa masukkan total pembayaran di bagian matriks opsional. Nah, matriks opsional itu bisa teman-teman pilih nantinya di sini yang mana mau dimunculkan. Kalau di checklist dua-duanya dia akan muncul. Kalau misalnya yang di checklist hanya total pembayaran, berarti dia hanya memunculkan total pembayaran. Kalau yang di checklist cuma jumlah, berarti yang dimunculkan hanya jumlah. Seperti itu. Nah, kita melangkah ke bagian gaya-gayanya ya. Kayak kita editingnya. Misalnya kalau batang dia akan berubah seperti ini. Jadi kita memilih garis, kemudian kumulatif, dia akan seperti ini meningkat terus karena ada penambahan setiap saat. Teman-teman bisa ubah warnanya di sini, kita ubah sesuai di sini. Biru, tetap biru ya. Kita tetap biru saja, tapi teman-teman bisa ubah di sini. Tampilkan label data, jadi dia akan muncul label-label datanya di sini. Kemudian itu saja. Balik sumbu itu berarti seperti ini. Oke. Tampilkan judul sumbu bisa. Di sini muncul jumlah. Tampilkan sumbu bisa. Ini sumbu X, tampilkan sumbu judul X, dia akan munculkan di sini tanggal. Ini skala log, dia akan berubah berbentuk seperti ini, tapi tidak perlu, menurut saya lebih mengganggu.
Kemudian ke sini ini bisa teman-teman ubah, misalnya mau garis XY-nya itu misalnya menjadi orange, dia akan seperti ini, termasuk dengan tulisan warna-warnanya. Kemudian ini apa ya? Oh, yang garis petak di dalamnya misalnya jadi pink. Yang ini jadi pink ya. Kita kembalikan ke biru, abu-abu, sorry. Seperti ini saja. Nah, kemudian di ini latar belakangnya ya. Bukan, ini legenda kita ubah jadi ini, dia yang di dalam sini berubah. Misalnya orange, seperti ini dia akan berubah jadi orange, tapi kita transparan saja. Seperti itu sih legendanya, legenda yang ini ya, bagian jumlah. Misalnya kita ubah menjadi merah, dia akan berubah menjadi merah di sini, atau kita ubah menjadi biru, seperti ini dia akan berubah menjadi jumlah. Kemudian latar belakang, ini yang di latar belakang semuanya kan di sini transparan. Teman-teman pilih pink, dia akan berubah seluruhnya menjadi pink, tapi tidak perlu, kita transparankan saja. Misalnya di sini ini untuk garis batas yang paling luarnya, nah ini bisa berubah menjadi hitam. Oke, seperti itu. Seperti itu deh, sudah jadi. Mungkin agak berbeda dari sini, tapi tidak apa-apa. Ini diimprove saja teman-teman. Oke deh, terima kasih sudah diikuti. Kita next ke video selanjutnya. Oke teman-teman, jangan lupa berikan dukungannya untuk kami Vivianti MM Channel dengan berikan like, komentar yang membangun, serta dibagikan kepada teman-temannya, khususnya yang mahasiswa baru, supaya video ini lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi dari kami. Khususnya teman-teman yang suka statistika, pas banget untuk channel ini, karena Senin Kamis insya Allah selalu ada video tutorial statistika maupun penggunaan aplikasi statistika. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Vivi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.